Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasil TV menampilkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husin atas. Dan siaran ini juga di-sharekan atas kerjasama Rasil dengan beberapa radio di daerah, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Almas di Magelang. Sebelumnya kami ingin mempersilakan Anis Ahmad Qasim untuk membacakan sebuah tajuk yang beredar di WA. Nanti insya Allah Ustadz Husin akan memberikan tanggapan terhadap tajuk ini kepada saudara kita Mas Anis Ahmad Qasim. Tafadhalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kita dalam permasalahan umat, tidak semua ulama berada dalam kebenaran, kelurusan syariat Islam. Jangan menganggap semua ulama walau telah tinggi, miliki keilmuan agama atau alumni pendidikan Islam dimanapun, akan otomatis selalu dalam kebenaran, kelurusan sesuai syariat Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita harus selalu waspada terhadap apa yang keluar dari ucapan dan perilakunya, khususnya terhadap bagaimana keberpihakan mereka terhadap agama. Karena terlalu banyak ulama yang menggunakan agama demi uang, harta, dan kekuasaan dunia. Nauzubillah, kita harus bekali diri dengan ilmu yang hak serta doa agar ditunjukkan kebenaran dan kelurusan dalam urusan agama ini agar dapat menilai para ulama tersebut. Insya Allah. Waspada terhadap ulama yang justru dapat membawa ke neraka. Sehebat apapun ilmu ulama tersebut, setinggi apapun jabatan pimpinan organisasi umat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah para imam yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, aku berkata, apakah setelah kebaikan itu akan ada lagi keburukan? Beliau menjawab, iya, yaitu akan ada para penyeru, imam, ulama, da'i kepada pintu-pintu jahanam. Siapa yang mengikutinya akan dilempar ke dalamnya, yaitu neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, sifatkan mereka kepada kami. Beliau menjawab, mereka dari kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Itu dari umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal berkata, dan aku peringatkan kalian terhadap penyimpangan orang yang berilmu, karena sesungguhnya syaitan terkadang mengatakan kalimat kesesatan melalui lisan seorang yang bijaksana, dan orang munafik itu terkadang mengatakan kalimat kebenaran. Yazid bin Umairah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang hal tersebut. Mu'adz bin Jabal menjawab, jauhilah dari perkataan seorang yang bijaksana, perkara-perkara yang menghebohkan, yaitu perkara-perkara yang membingungkan umat sehingga ditanyakan apa-apa ini. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Nauzubillah, waspadalah, mereka adalah penyampai dakwah yang sesat dan menyesatkan umat. Yang pertama, jangan mengagungkan seorang ulama tentu melebihi pengagungannya terhadap kebenaran. Yang kedua, jangan taklid atau buta terhadap ulama tertentu secara berlebihan. Karena sebagai manusia bisa saja mengalami ketergelinciran dalam hal tertentu. Sering terjadi sekelompok umat Islam menuduh kelompok selain mereka itu taklid buta terhadap ustadz-ustadznya, padahal
Kelompok yang menuduh tersebut lebih taklid buta lagi kepada ustadz-ustadz mereka tanpa mampu membuka wawasan terhadap pendapat ustadz-ustadz yang berhujjah dengan Al-Quran dan hadis dengan sudut pandang ulama salafus sholih selain yang sesuai dengan pendapat ustadz-ustadz dari kelompok mereka. Yang ketiga, waspada ulama yang bersikap mencari sensasi dengan perkataan, fatwanya yang menghebohkan dan membingungkan umat. Kebalikan semua perkara agama kepada sumber kebenaran, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman ulama salafus soleh, dan bila di antara ulama salafus soleh tersebut ada khilaf, perbedaan pendapat, tahan diri kita untuk berlebihan membabi buta mengambil pendapat sesuai dengan kemauan kita, kelompok kita, dan tahan diri untuk menyalahkan pendapat ulama yang lain. Yang keempat, tetapi kita harus tetap menghormati ulama. Tetapi kita harus tetap menghormati ulama tersebut. Karena sebagai manusia sangat mungkin untuk bertindak salah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik untuk beliau dan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Iwan telah dibacakan oleh Mas Anis mengenai tajuk yang beredar di WA. Barangkali ini perlu kita dengar tanggapannya dari Ustadz Husain. Ustadz Husain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ala taufiqi wa hidayati haitsu ja'alana muslimin mu'minin wa nawwarana bi kitabih wa waddaha lana at-tariq bihadi nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyhi wa safiyhi wa khalilihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, para ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan apa yang dibacakan oleh saudara kita, saudara Anis Nur Qasim, mengenai apa yang sedang beredar di WA pada saat ini, yang memperingatkan umat untuk tidak sembarangan dan gampang-gampang mempercayai mereka-mereka yang dianggap sebagai ulama di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak sekali orang-orang yang berkedudukan sebagai ulama, yang dikenal di tengah-tengah masyarakat dan dihormati. Mereka bukan membimbing umat ke jalan Allah, tapi justru mereka mengajak umat untuk mengikuti hawa nafsu mereka, menjerumuskan umat ke dalam kesesatan dan penyimpangan disebabkan karena tujuan-tujuan materi dan duniawi, baik berhubungan dengan harta, berhubungan dengan tahta, begitu pula berhubungan dengan fanatisme kelompok dan golongan. Oleh karena itu, janganlah dengan mudah kita menerima apa yang disampaikan oleh para ulama, tapi hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu apa yang disampaikan, demikian pula melihat perilakunya, kejujurannya, keadilannya. Apabila dia orang-orang yang betul-betul jujur, berperilaku baik,
orang-orang yang tidak mengajak umat menuju kesesatan demi tujuan-tujuan dan kepentingan pribadi mereka, baru kita menerima apa yang datang dari mereka. Karena tidak mungkin awam akan dapat memahami agama mereka tanpa bimbingan petunjuk. Oleh karena itu, hendaklah ulama-ulama yang kita ikuti benar-benar ulama yang beramal, bekerja, berdakwah semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah dengan penuh ketulusan, yang menyampaikan agama dengan dasar-dasar jelas yang kembali kepada kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Sampai di sini kita bersepakat bahwa kita wajib untuk menyeleksi orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Jangan kita terpedaya oleh gelarnya, oleh kedudukannya. Dari manapun dia tamat, baik yang tamat dari Mesir, yang tamat dari Saudi Arabia, yang tamat dari Suriah, apapun gelarnya, jangan kita terpesona. Begitu pula keluasan ilmunya, demikian pula hafalan yang dihafal dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita. Jangan kita tergesa-gesa menerima daripadanya sebelum kita melihat ketulusannya, kejujurannya. Demikian pula apa yang disampaikan sesuai tidak dengan kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Sampai di sini kita bersepakat, tapi ada tambahan dalam WA tadi, bahwa kita wajib untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman As-Salaf As-Salih. Dalam hal ini kita berbeda pendapat. Kita semua tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asdaqal hadits kitabullah." Sungguhnya ucapan, firman yang sebenar-benarnya tanpa ada keraguan padanya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik lafaz dan kalimatnya, semuanya benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum diturunkan kepada Nabi kita maupun setelah diturunkan kepadanya, maupun pada masa hidup Nabi atau setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran terjaga dan terpelihara. Wa innahu lakitabun hakim. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tanzilu min hakimin hamid. Kitab yang benar-benar terpelihara dan terjaga. Allah menjamin kebenaran dari kitabnya, menjaganya dari berbagai macam pemalsuan dan tangan-tangan kotor. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikir. Itu merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diantarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan para penulis wahyu untuk mencatat dan mengumpulkannya. Kemudian Nabi membacakan di tengah-tengah mereka. Setelah wafatnya Nabi, kitab tersebut terus terpelihara. Oleh karena itu, kesamaannya kita jumpai hadirin sekalian dimanapun dia berada, dimanapun dia dicetak dan diterbitkan sebagai bukti akan kebenarannya. Pendapat manusia berbeda-beda, demikian pula madhab-madhabnya. Tapi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab yang betul-betul suci, terpelihara kebenarannya. Sedangkan hadis-hadis Nabi kita tidak sama kedudukannya. Karena dikumpulkannya bukan pada masa Nabi. Penulisannya pun tidak diawasi oleh Nabi langsung, tapi setelah kurang lebih 150 hingga 200 tahun baru hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kebohongan. Demikian pula dalam satu masalah terdapat berbagai macam versi membuktikan bahwa hadis Nabi kita tidak terjaga, terpelihara sebagaimana kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana memerintahkan Rasulnya untuk berpegang pada kitabnya, menyampaikannya sebagaimana adanya,
dan mencontohkan di tengah-tengah manusia kehidupan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka wajib atas kita semua juga untuk kembali kepada kitab Allah dan menempatkan apa yang diriwayatkan manusia dari Nabi kita Muhammad SAW pada urutan dan kedudukan yang kedua, bukan di atas Al-Quran. Apa-apa yang cocok dengan kitab Allah kita terima, yang tidak cocok dengan sendirinya hadirin sekalian tidak dibenarkan kita untuk menerimanya. Karena Nabi kita merupakan refleksi dari Al-Quran, bagaikan bulan yang merefleksikan matahari. Al-Quran mataharinya, Nabi kita merupakan bulan yang merefleksikan ayat-ayat Al-Quran melalui kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran satu riwayat dari Nabi, dari Rasul, terlebih dahulu kita kembalikan ke dalam Al-Quran. Yang cocok dengan Al-Quran, kita terima. Yang tidak cocok dari manapun, siapapun yang meriwayatkannya, kita tolak dan kita tidak dapat menerimanya. Jadi tolak ukur yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin, dan sebaik-baiknya bimbingan dan petunjuk adalah bimbingan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bukan bersumber dari hawa nafsu, bukan bersumber dari pengamatan pribadi, bukan bersumber dari tradisi lingkungan, begitu pula bukan bersumber dari pengajaran manusia, tapi bersumber dari bimbingan, tuntunan, dan cahaya Al-Quran. Maka antara hadiyun Nabi, bimbingan Nabi, dan Al-Quran bertalian satu sama lain. Oleh karena itu, sebagaimana yang tadi telah kita terangkan, hanya dengan mempelajari mata rantai sanad tidak cukup. Karena banyak kebohongan kita jumpai pada hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih, ditinjau dari sanadnya, padahal matanya bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran. Dan inilah yang dinyatakan oleh para ulama sebagai hadis yang syadz atau hadis yang mungkar. Setiap hadis yang dikatakan sahih bertentangan dengan yang lebih sahih lagi dikatakan sebagai hadis yang syadz, apalagi di saat dia bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Apalagi apabila dalam makna atau matan hadis tersebut terdapat nakarah, hal yang mungkar, apabila dicocokkan dengan Quran, merupakan hal-hal yang benar-benar bertolak belakang. Apabila dikembalikan kepada fitrah manusia yang lurus, fitrah mengingkarinya. Begitu pula akal sehat tidak dapat menerimanya, dan para ulama yang sibuk dalam mengkritisi hadis seperti Al-Khatib, Al-Baghdadi, Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan tegas menyatakan ciri hadis yang tidak benar adalah hadis-hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan bertolak belakang dengan apa-apa yang bersifat aksiomatis, al-badihiyatul aqliyah. Karena Al-Quran diturunkan untuk menerangi akal manusia. Al-Quran diturunkan untuk membimbing manusia dan mengajak akal mereka untuk merenung dan bertafakur. Jadi para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan apa yang beredar di WA, yang mengajak kita untuk berhati-hati dalam menerima dari ulama-ulama yang menyampaikan dan berdakwah di jalan Allah, memang ini merupakan satu keharusan karena banyak du'atun ala abwabi jahannam, juru dakwah yang berdakwah mengajak orang untuk masuk ke dalam api neraka jahannam. Mereka bahkan berbicara dalam bahasa Arab, berasal juga dari keturunan Arab, mereka juga menghafal Al-Quran, tapi wal'iyadzubillah, mereka lebih berbahaya dari musuh-musuh yang menggempur kita dari segala penjuru, yang jelas-jelasan mereka berpakaian sebagai musuh daripada ulama-ulama su yang menggelincirkan umat manusia, yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang memutarbalikkan agama Allah dan menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kembali kepada apa yang terdapat di WA tadi yang sedang beredar pada saat ini, bahwa kita wajib untuk kembali kepada Al-Quran. Kita wajib untuk kembali kepada sunnah Nabi kita yang merupakan refleksi dari Al-Quran, di mana
Hadyun Nabi dan sunnah Nabi tersebut tidak mungkin bertolak belakang dengan Al-Quran. Ini merupakan referensi rujukan yang paling dapat dipastikan kebenarannya. Begitu pula pada saat kita membaca apa-apa yang disampaikan oleh as-salaf dalam tulisan-tulisan mereka, dalam karya-karya mereka, fatwa-fatwa mereka, kewajiban para ulama untuk mencocokkan fatwa-fatwa mereka dengan sunnah Nabi dan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menjumpai perbedaan fatwa pendapat di antara para ulama, untuk menenteramkan hati kita dalam menerima kebenaran, kita diharuskan untuk mengembalikan semua itu pada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Yang cocok dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, dengan sendirinya wajib atas kita untuk menerima, walaupun bukan berasal dari golongan kita, walaupun tidak semadhab dengan kita, walaupun tidak sealiran dengan kita, karena yang wajib kita utamakan adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Cuma perlu kita garis bawahi di sini, yang berhak untuk menentukan sesuatu cocok dengan kitab Allah dan tidak cocok adalah orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan. Yang berhak untuk mengkaji, meneliti pendapat para ulama dan as-salaf as-salih adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, yang memahami perbedaan pendapat, yang memahami perbedaan madhab dengan dalil-dalil dan argumentasi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang awam, mereka sama sekali tidak memahami dan tidak mengenal perbedaan tersebut, maka jangan masyarakat awam dilibatkan dalam persoalan semacam ini. Jadi jangan awam, pedagang gado-gado, supir taksi, supir bus, pedagang asinan, masyarakat awam, kita libatkan mengenai pertentangan perbedaan pendapat dan mazhab. Seharusnya para ulama yang betul-betul memenuhi syarat untuk mengkaji, meneliti pendapat-pendapat yang berbeda-beda, mereka berijtihad bersungguh-sungguh untuk mengambil pendapat yang paling cocok di antara pendapat para ulama dengan kondisi masyarakat saat ini. Pertama, harus paling sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Yang kedua, yang benar-benar dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mengarungi kehidupan mereka, yang mengajak mereka untuk bersatu dalam agama Allah, bukan mengajak mereka berfanatik buta kepada kelompok dan golongan mereka. Al-Imam Tajuddin As-Subki, seorang tokoh dari mazhab Syafi'i, ayahnya Abul Hasan As-Subki, beliau mengatakan al-amila madhabalah, orang awam ini tidak punya madhab. Orang awam tidak punya madhab karena orang awam mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia menerima apa yang diajarkan padanya. Sedangkan mengkaji, meneliti perbedaan pendapatnya dengan pendapat yang lain membutuhkan keahlian dalam meneliti kekuatan satu riwayat, satu dalil, demikian pula menyimpulkan maknanya. Oleh karena itu, yang memahami perbedaan mazhab itu, di saat dia memilih satu pendapat atau satu mazhab, dia mengatakan dalam hal ini, saya mengikuti mazhab atau pendapat Malik atau Syafi'i atau Maliki atau yang lain-lain. Sedangkan masyarakat di bawah, jangan kita racuni pemikiran mereka. Jangan racuni hati mereka dengan kefanatikan, kebencian, dan permusuhan, tapi bimbing mereka untuk betul-betul berjalan menuju Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, menerima kebenaran, dan mencintai sesama kaum muslimin. Ini yang wajib kita lakukan demi menuju Islam yang satu dan menuju kebangkitan umat. Demikian pula negeri kita Indonesia bersatu, bahkan bukan hanya untuk negeri kita, tapi seluruh hadirin sekalian permukaan bumi bersatu di jalan Allah, sebagaimana alam raya dan isinya tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk membantu kita dapat membedakan di antara yang benar dan salah, baik yang buruk, Allah telah menurunkan bagi kita pedoman Al-Quran dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali setiap insan dengan akal, fikiran,
Allah bekali kita dengan penglihatan, pendengaran, begitu pula dengan lisan untuk bertanya, untuk berbicara. Allah Subhanahu wa ta'ala bekali kita dengan akal, fikiran dan perasaan. Dengan akal, Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal yang Allah berikan kepada kita, kita dapat membedakan betul-betul Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang palsu. Allah turunkan Al-Quran mengajak kita berbicara, mengajak kita merenung dan berfikir. Apa yang Allah sampaikan ditujukan pada akal kita, agar kita merenungkan kembali apa yang selama ini kita jalani, yang selama ini kita lakukan. Dengan cahaya penerangan Al-Quran, Allah membantu kita untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk berfikir, mengingatkan kesalahan penyimpangan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bodohnya mereka yang menyembah kepada selainnya. Betapa bodohnya mereka yang mempersekutukan Allah dengan selainnya, padahal mereka tidak punya kekuasaan dan tidak memiliki andil dalam penciptaan langit, bumi, termasuk penciptaan diri mereka. Mereka merupakan sesama makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Kekuasaan seluruhnya, demikian pula kekayaan, kebesaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajak manusia untuk merenung dan berfikir. Oleh karena itu, jangan kita abaikan peran akal. Dengan cahaya dan penerangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, akal kita berjalan di tengah-tengah kehidupan ini dalam keadaan betul-betul hadirin sekalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Kalau seandainya Allah mengangkat Al-Quran dari kehidupan kita, maka hadirin sekalian yang terjadi tidaklah seperti saat ini. Maka tidak akan ada lagi yang namanya umat Islam. Setiap kelompok kembali kepada referensi riwayat dan ulama mereka. Akhirnya jarak mereka akan semakin jauh dan tidak mungkin dapat disatukan. Tapi dengan adanya Al-Quran Al-Karim, walaupun madhab-madhab berbeda-beda, riwayat hadis versinya berbeda-beda, ada versi syiahnya, sunnahnya, ada versi ibadiyahnya, dan versi-versi yang lain, tetap itu bukan merupakan satu kebenaran yang mutlak dan pasti. Oleh karena itu, janganlah syiahnya, sunnahnya, mu'tazilahnya, ibadiyahnya, salafinya atau khalafinya beranggapan di saat mereka berpegang pada referensi-referensi yang kembali kepada versi mereka bahwa mereka telah memiliki kebenaran yang mutlak. Tidak, sampai dicocokkan dengan kitab Allah dan sunnah nabinya yang merupakan refleksi dari kitab Allah. Dan mereka beramal, bekerja semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, bukan mengharapkan dunia, hingga mereka mengorbankan agama Allah. Pada saat mereka betul-betul mengikhlaskan pengabdian mereka kepada Allah, mengikuti bimbingan Allah dan petunjuknya yang memberikan penerangan bagi akal mereka, maka pada saat itu mereka betul-betul berada dalam petunjuk Allah. Tapi orang yang mendapatkan petunjuk tidak akan menyombongkan diri, tidak akan membanggakan diri, tidak akan mengajak orang kepada dirinya, tapi mengajak orang semuanya untuk kembali kepada Allah. Maka marilah bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita mengikhlaskan niat kita, kemudian membuka hati kita, akal fikiran kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah, bersih dari kefanatikan dan kecondongan kepada siapapun, kepada kelompok manapun, kepada golongan manapun. Tapi kita menerima agama dengan betul-betul penuh ketulusan, dengan penuh keyakinan, pemahaman, dan tidak mengotori agama dengan kefanatikan kita, dengan kecintaan kita kepada dunia ini, atau untuk mengejar sesuatu yang bersifat materi dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah, Allah akan mempersatukan kita semua dan akan membantu kita untuk meraih kemenangan dalam perjuangan dan usaha kita. Akan membuat hati orang terbuka untuk menerima kebenaran, karena yang kita lakukan semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia yang membenarkan kita melakukan berbagai macam perbuatan. Bahkan kita rela mempersembahkan hidup kita untuk tegaknya kebenaran,
dan berdirinya betul-betul kehidupan atas dasar asas kebenaran dan keadilan. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, tanpa dasar dan dalil, niscaya akan dianggap merupakan pendapat pribadi. Oleh karena itu, kita akan bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menopang, yang menegaskan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Dari apa yang saya fahami dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga siap untuk menerima kritikan dan masukan atas apa-apa yang saya ucapkan, dengan syarat kritikan dan masukan tersebut betul-betul memiliki dasar kebenaran dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca terlebih dahulu bagaimana keharusan kita kembali kepada kitab Allah. Keharusan kita untuk kembali kepada kitab Allah dan menempatkannya pada urutan pertama, kedudukan tertinggi dalam rujukan dan referensi kita. Tapi sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, marilah kita buka suratul Maidah, dimulai dari ayat 48. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada nabinya, kepada kita semua, bahwa Allah menurunkan kitabnya dengan membawa kebenaran. Kandungan dari ayat-ayat Alkitab adalah kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun, dan Allah perintahkan nabinya untuk menerima, berpegang teguh kepadanya, dan menjalankannya, dan tidak mengikuti hawa nafsu manusia. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan membawa kebenaran yang pasti dan tidak meragukan. Karena kata al-haq menunjukkan sesuatu yang pasti kebenarannya. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab suci Al-Quran ini menegaskan kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran ini tidak berbeda dengan apa yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Mengingat keaslian dari kitab sebelumnya banyak yang diragukan isinya, maka untuk mengukur kebenaran dari kitab sebelumnya, kita kembalikan pada Al-Quran. Apa yang sesuai dengan Al-Quran itu merupakan sisa-sisa dari apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum nabi kita. Apa yang tidak sesuai, yang bertentangan, kita pastikan kepalsuannya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dia membenarkan apa-apa yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa muhaiminan alaih,
Dan Allah jadikan Quran ini sebagai batu ujian, sebagai tolok ukur neraca yang mengukur kebenaran, keautentikan dari apa yang terdapat dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi, para rasul sebelumnya, kepada Isa, kepada Daud, kepada Musa maupun kepada Ibrahim. Jadi saat kita membuka perjanjian lama dan perjanjian baru, lalu kita membaca apa yang terdapat di dalamnya, kita temukan pertentangan dengan Al-Quran, maka kita yakinkan bahwa itu merupakan hal yang palsu. Yang sesuai dengan Al-Quran, kita pastikan itu merupakan sisa-sisa dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum kita. Jadi yang menjadi tolak ukur bukan yang sebelumnya karena keasliannya dipertanyakan dan diragukan, tapi Al-Quran yang terjamin kebenaran keasliannya menjadi tolak ukur hingga Allah namakan wa muhaiminan alaih. Sebagaimana dia menjadi tolak ukur bagi yang sebelumnya, dia juga menjadi tolak ukur dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita terima melalui jalur riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Karena manusia tidak terlepas dari kesalahan, dari kealpaan, dari kelupaan, begitu pula dari hawa nafsu, maka kita harus memeriksa terlebih dahulu apa yang kita terima melalui mereka dari masa ke masa dengan mencocokkan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Bila cocok, kita terima. Tidak cocok, kita pastikan bahwa ini merupakan kebohongan atas nama sahabat, demikian pula atas nama Nabi kita. Dan berbohong atas nama Nabi merupakan kebohongan yang dipastikan menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silakan dia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapakah yang lebih besar dosanya dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah? Berbohong atas nama Rasul berarti berbohong atas nama Allah. Dia berbohong atas nama Allah, atas nama Rasulnya, mendustakan juga ayat-ayatnya. Seharusnya dia membenarkan ayat-ayat Allah dan menerima apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang sejalan dengan Al-Quran. Setelah itu Allah mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka hendaklah kamu berikan keputusan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan apa yang Allah turunkan kepadamu dari kebenaran. Yang Allah turunkan merupakan kebenaran yang pasti. Sedangkan hawa nafsu manusia berupaya untuk menolak, mengelak dari berbagai macam ikatan-ikatan, aturan-aturan yang berupaya untuk memelihara manusia hidup dalam keseimbangan dan keharmonian. Hawa nafsu menolak hal ini. Hawa nafsu bersifat liar, ingin mencari kepuasan walaupun dengan merugikan orang lain, walaupun dengan merusak kebenaran dan keadilan. Maka jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, meninggalkan sebahagian kebenaran yang Allah turunkan padamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap orang dari kalian, kami telah menetapkan ketentuan syariat dan cara-cara tertentu. Artinya dalam prinsipnya apa yang diajarkan Allah kepada para nabi, rasul sebelum nabi kita sama. Cuma ada perbedaan-perbedaan dalam sebahagian syariat yang sesuai dengan kondisi keadaan yang dihadapi oleh umat sebelum kita. Nah, apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita merupakan syariat yang telah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku dan aku meridai bagi kalian Islam sebagai agama. Maka Islam agama kita dan Allah Subhanahu wa taala namakan kita muslimin
dan tidak perlu ada tambahan muslimin, syiah, sunnah, salafi, khalafi. Tambahan ini merupakan bid'ah yang mencabik-cabik kita dan akan menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan yang akan membuat kita kekal dalam api neraka, wal iyadzubillah. Setelah itu Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menjadikan kalian semua satu umat yang sama dan tidak ada perbedaan. Jadi kalau Allah kehendaki dengan kekuasaannya, siapa yang bisa menolak? Allah menjadikan semua manusia memiliki pendirian dan juga pendapat yang sama. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji manusia, memberikan mereka kebebasan dan pilihan, Allah berikan mereka akal, turunkan Alkitab kepada mereka dan utus Rasulnya sebagai suri tauladan. Nah, manusia yang lebih mengutamakan Allah, kitabnya, Rasulnya dari hawa nafsunya, dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Allah terangkan, walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi walaupun Allah kuasa untuk menjadikan manusia satu umat yang tidak berbeda, tetapi Allah berkehendak untuk menguji kalian pada apa yang Allah berikan pada kalian. Dengan apa-apa yang Allah berikan pada kita, dengan potensi ilmu, harta, dan lain-lainnya, Allah menguji kita. Siapa di antara kita orang yang betul-betul mengabdikan hidup ini untuk Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan yang melakukan berbagai macam kebaikan dengan orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Kerusakan di tengah-tengah umat Islam bukan karena perbedaan pendapat, bukan. Perbedaan pendapat ini satu hal yang lumrah, yang wajar, yang manusiawi. Bahkan dengan perbedaan pendapat ini, Allah mengajak manusia untuk bermusyawarah agar mereka bisa mencari kebenaran dan maslahat yang disepakati kalau hati mereka semuanya betul-betul mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau mereka lebih dikuasai sama hawa nafsu dan kefanatikan, mereka akan meninggalkan kebenaran demi nafsu dan kefanatikan mereka. Sekarang satu kelompok begitu fanatik kepada Syiah, kelompok yang lain fanatik kepada Sun, kelompok yang lain fanatik kepada Salafi, kelompok yang lain fanatik kepada Khalafi, katakan. Semua ini bukan disebabkan karena apa? Bukan disebabkan karena perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terjadi pada masa Nabi, terjadi pada masa tabi'in, bahkan sebelum Nabi kita. Tapi tidak merusak persatuan para sahabat Nabi. Tapi yang menimbulkan kerusakan adalah hati yang tidak mengharapkan keridhaan Allah. Perjuangan yang berjuang untuk kepentingan hawa nafsu, demi kefanatikan, demi menyombongkan diri, ini yang menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu yang selamat di hari akhir nanti Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salim dari syirik, salim dari kefanatikan, kedengkian, permusuhan, semata-mata ucapan hidupnya dan dakwahnya hanya untuk keridhaan Allah. Oleh karena itu dia bukan mengajak orang kepada dirinya, bukan mengajak orang masuk ke dalam kelompoknya. Seperti dakwah kita tidak mengajak orang untuk masuk ke dalam jamaah Rasil, tidak. Tapi kita mengajak orang yang berjuang di Rasil dan bersama para pendengarnya untuk bersama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membatasi kebebasan berpendapat yang mengikuti pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan lain-lain. Ini pendapat, produk manusia, bukan merupakan satu yang sakral. Perbedaan pendapat ini dibolehkan dalam agama, sebagaimana perbedaan sahabat Nabi kita. Tapi yang tidak dibolehkan, kita berfirqah-firqah, disebabkan karena kefanatikan kita pada pendapat kita, kelompok kita, dan menganggap firqah yang lain bukan dari golongan Islam. Ini merupakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kuasa untuk menjadikan kita satu umat, tidak lagi berbeda pendapat. Tapi kalau demikian berarti manusia bukan sedang menjalani ujian. Walakin liyabluwakum fima atakum, tapi Allah ingin menguji kalian pada apa-apa yang Allah berikan pada kalian dari berbagai macam potensi. Kira-kira bagaimana sikap kalian? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, lalu mempergunakan nikmat tersebut untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, ataukah untuk menyombongkan dirinya? Di saat dia diuji dengan kesempitan, kesusahan, apakah dia menerima dengan penuh kesabaran, keikhlasan? Oleh karena itu, tujuan dari penciptaan mati dan hidup ini
alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amal. Yang terbaik amalnya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak kita berbicara, berfilsafat, terlalu banyak kita berretorika, sedangkan selama ini perilaku kita, perbuatan kita jauh dari apa yang dianjurkan Allah dalam kitabnya maupun Rasul. Karena ilmu tanpa amal tidak berguna. Amal-amal soleh ini yang menunjukkan keimanan seseorang. Maka marilah bersama-sama mengajak manusia untuk mengerjakan kebajikan. Untuk mengajak mereka kembali kepada kitab Allah dan kehidupan yang mulia. Bukan mengejek, bukan memojokkan, bukan juga menyerang, tapi kita mengajak. Dan bukan mengajak kepada kita, tapi mengajak diri kita dan umat untuk bersama-sama menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua untuk menyibukkan diri kita dengan segala yang berguna. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Kalian semua akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang pernah kalian perbuat. Nama, kedudukan, harta, tahta, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan ke belakang. Sedangkan yang kita bawa adalah amal perbuatan kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka Allah akan memberitahukan kalian tentang apa yang pernah kalian lakukan dulu. Allah tidak jadikan kita sebagai hakim untuk menghakimi orang atau menjadikan orang lain sebagai hakim atas kita, tidak. Yang akan menghakimi kita adalah Allah. Yang akan menentukan kita benar, salah, selamat, dan celaka adalah Allah dengan keadilannya. Maka jangan kita tergesa-gesa beranggapan bahwa diri kita golongan yang selamat, orang lain yang celaka. Tapi mari bersama-sama kita lembutkan hati kita. Tuluskan niat kita untuk mengikuti kebenaran dan mengajak orang untuk kembali kepada kebenaran. Jauh dari permusuhan, kebencian, dan kesombongan. Kembali Allah tegaskan, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka di sini hadirin sekalian, Allah tidak sebutkan siapa mereka. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, apapun kelompok dan golongan mereka sama. Kalau sudah di hadapan kitab Allah, mereka mengajak kita untuk berpaling daripadanya, berupaya untuk menafsirkannya bertentangan dengan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Jelas mereka ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, maka kita diingatkan untuk tidak mengikuti mereka. Nah, Allah terangkan pada nabinya, wa nihkum bainahum bima anzalallah, hendaklah kamu berikan keputusan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyaftinuka ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan hati-hati waspadai. Berwaspadalah wahai Rasulullah. Jangan biarkan mereka memalingkan engkau walaupun dari sebahagian kecil yang Allah turunkan padamu. Wahdharhum an yaftinuk. Hati-hati. Jangan biarkan mereka memalingkan engkau an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebahagian yang Allah turunkan padamu. Jadi artinya mungkin tidak Nabi mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan kitab Allah. Atau yang berlawanan dengan sebahagian yang terdapat dalam kitab Allah, mustahil. Hati-hati, waspadalah, jangan engkau biarkan mereka memalingkan engkau dari sebahagian yang Allah turunkan kepadamu. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, mereka memilih untuk berpaling, meninggalkan kitab Allah, fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk menghukum mereka dengan sebahagian dosa-dosa yang mereka perbuat. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ketahui sesungguhnya kebanyakan manusia ini tergolong orang-orang yang fasik. Kebanyakan manusia lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau tidak dikekang, dikendalikan dengan hukum Allah dan kitabnya, manusia ini akan berubah menjadi liar.
Nah, bayangkan coba kalau masing-masing mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kefanatikannya, apa yang terjadi? Yang terjadi seperti di Suriah, seperti di Yaman, di Irak, dan di mana-mana tempat. Saya mendengarkan melalui apa yang ditayangkan di YouTube, imam di Masjid Al-Haram dalam kunutnya memohon kepada Allah untuk membinasakan ar-rafidatal mulhidin. Ditujukan pada orang-orang Yaman. Orang-orang ya Yaman yang bermadhab Syiah seperti kalangan Haufi dan lain sebagainya. Termasuk juga Zaidiyah yang berpihak kepada mereka. Kita kan tahu, dulu orang-orang di Saudi Arabia begitu akrab dengan orang-orang Yaman. Ali Abdullah Saleh juga seorang Syiah. Demikian pula kaumnya. Tapi karena Ali Abdullah Saleh sahabat mereka, maka mereka tidak berbicara mengenai Syiah di Yaman. Tapi begitu pemerintahan di Yaman bukan lagi sejalan dengan kepentingan keluarga Al-Su'ud, langsung mereka memeranginya. Dan perintah perang datang dari Gedung Putih. Dan yang menyedihkan, ulama-ulamanya mau diperalat untuk membaca doa kebinasaan bagi umat Islam. Ini wal'iyadzubillah merupakan petaka yang amat mengerikan. Padahal ahlul Yaman sebagaimana kita kenal, orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah, orang-orang yang memiliki kelembutan hati, orang-orang yang berakhlak mulia. Bahkan kita semua sama tahu, sebahagian besar dakwah yang berkembang di Indonesia, yang mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Yaman. Jadi kita lihat bagaimana politik menghalalkan segala cara. Apabila satu kaum cocok dengan mereka, mereka akan bela mati-matian. Tapi bila tidak cocok dengan mereka, mereka akan cari dalil untuk menyesatkan dan menghalalkan darah mereka. Ini telah dilakukan oleh para raja-raja pada waktu sebelumnya, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan lain-lainnya. Setelah itu Allah bertanya, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Siapakah yang hukum dan keputusannya lebih baik dari Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan, yang mengenal Allah, yang yakin akan kebesaran, keagungan, kebijaksanaannya? Mereka tidak mungkin akan akan menerima sesuatu yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah, Tuhan mereka, pencipta mereka dan pencipta seluruh alam raya dan isinya. Nah, kalau kita membuka suratul An'am ayat 114, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan. Al-An'am 114. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Kita dengarkan. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengajukan pertanyaan kepada umat di hadapannya. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah selain dari Allah yang aku harapkan sebagai hakim yang memberikan keputusan? Wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal Allah yang telah menurunkan bagi kalian Alkitab secara terperinci, menjelaskan, merincikan segala sesuatu. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan Alkitab sebelum Al-Quran ini, ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haq. Mereka benar-benar tahu bahwa Al-Quran ini diturunkan kepadamu dengan kebenaran yang tidak meragukan. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang bimbang dan ragu. Ini merupakan pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk diajukan kepada orang yang hidup pada masanya. Menurut kalian, apakah saya patut mengharap dan menerima hakim selain dari Allah? Padahal Dia telah menurunkan kepada kalian Alkitab secara terperinci, merincikan segala sesuatu. Dan orang-orang sebelum kalian yang menerima Alkitab, mereka meyakini betul-betul Al-Quran diturunkan kepadamu dengan kebenaran, wahai Rasulullah. Maka jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang bimbang dan ragu. Artinya Nabi diperintahkan untuk menjadikan kitab Allah ini sebagai hakim, sebagai neraca dan tolak ukur. Kalau ada yang berbeda, kembalikan kepada kitab Allah. Karena Nabi sendiri tidak keluar dari kitab Allah. Setelah itu Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Renungkan coba.
Wa tammat, telah sempurna kalimat Tuhanmu, sidqan, dalam kebenarannya, wa adla, demikian pula keadilannya. Al-Quran mengajak kita untuk hidup atau menunjukkan kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Dan ayat-ayat Al-Quran tanpa keraguan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenaran maupun dalam keadilan. Kira-kira yang sempurna membutuhkan penyempurnaan apa tidak? Tidak. Nah, kalau yang jelas-jelas keadilannya, kira-kira hadirin sekalian, membutuhkan referensi rujukan lagi apa tidak? Dia merupakan nur yang menerangi kegelapan. Yang terjadi saat ini, mengapa justru Al-Quran Al-Karim yang merupakan cahaya, yang merupakan hakim, yang merupakan batu ujian, yang merupakan tolok ukur dan rujukan yang tidak meragukan, harus dikembalikan sesuai dengan pemahaman salaf. Padahal Al-Quran samudra, salaf-salaf dahulu kala mengambil sedikit dari samudra untuk kebutuhan mereka. Kalau orang datang ke mata air mengambil satu botol, maka jangan kita ukur mata air tersebut dengan apa yang di botol. Tapi kita mengatakan kejernihan mata air tersebut melalui apa yang kita lihat dalam botol ini, sewaktu kita uji, kita mengatakan luar biasa bersihnya air ini. Tapi jangan kita mengatakan banyaknya air tersebut diukur dengan apa yang di botol. Bahkan terkadang botol yang kotor bisa membuat air yang begitu indah, bersih cita rasanya dan aromanya tercemar oleh sebab karena botol tersebut tidak bersih. Begitu juga manusia yang meriwayatkan. Pemahaman manusia yang tidak luput dari hawa nafsu, dari kesalahan, dari sudut pandang yang sempit, terkadang membuat Al-Quran dengan keindahannya menjadi kerdil, menjadi buruk, bahkan melenceng dari kebenaran, bukan Qurannya, tapi pemahaman yang bercampur dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, tidak mungkin kita menjadikan salaf, siapapun dia, baik dari orang-orang yang hidup pada masa tabi'in, yang hidup pada masa tabi'it tabi'in, bahkan yang kita terima riwayatnya dari para sahabat Nabi. Kalau bertolak belakang dengan Quran, kita pastikan bahwa ini kebohongan atas nama mereka. Begitu pula yang kita terima dari Ahlul Bait, dari riwayat Ahlul Bait. Kalau bertolak belakang dengan Quran, kita tanpa ragu-ragu untuk memastikan bahwa ini kebohongan atas nama mereka, kebohongan juga atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu perlu kalangan Syiah yang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait untuk mendengarkan apa yang ditegaskan oleh para keluarga nabinya. Mereka dengan tegas, bukan hanya satu orang. Dari mulai Al-Imam Musa Al-Kazim, kemudian Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir, Ali bin Husain, Husain bin Ali, Ali bin Abi Thalib. Semuanya hari sekali mengingatkan kepada para pengikutnya, idza rawaitum an Rasulillahi wa anna. Kalau kalian mendengar riwayat dari Rasul maupun dari kami, fa'riduhu ala kitabillah, cocokkan terlebih dahulu dengan kitab Allah. Beberkan di hadapan kitab Allah, fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok kalian ambil, wama khalafahu fatruku, yang tidak cocok kalian tinggalkan dan buang. Lianna la naqulu ma yukhalifu kitabullah, karena kami tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang menyalahi kitab Allah. Nah, kalau pengikut Ahlul Bait kembali kepada Quran sebagai tolak ukur, begitu pula yang menamakan sebagai Ahlus Sunnah yang katanya mengikuti para salaf as-salih dari para sahabat, kembali kepada Quran, bisa bersatu enggak? Pasti bisa bersatu. Tapi hawa nafsu mereka siap tidak untuk disesuaikan dengan kebenaran yang datang dari kitab Allah. Nah, masing-masing berusaha untuk apa? Mencari celah. Melakukan pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan, fanatisme mereka, kecondongan mereka yang menyimpang dari kebenaran dengan berbagai macam dalih. Orang Yahudi dulu meninggalkan kitab Taurat digantikan dengan Talmud, berbagai macam penafsiran dari para ulama mereka. Begitu pula orang-orang Nasrani. Kalau mereka berpegang pada Injil dan Taurat yang sebenarnya, tidak mungkin mereka akan ribut. Begitu juga kalau kita umat Islam mau kembali berpegang pada kitab Allah, kemudian mempelajari sunnah Nabi yang merupakan refleksi dari kitab Allah, dikembalikan terlebih dahulu dengan kitab Allah kecocokannya,
Yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita buang. Tidak mungkin umat akan berselisih. Tapi syaitan tidak akan membiarkan manusia dalam keadaan rukun, dalam keadaan berpegang pada kitab Allah. Coba saksikan, kakek kita, nenek kita yang baru turun ke dunia, turun ke bumi, pelajaran begitu dekat yang mengakibatkan mereka turun ke bumi. Ternyata anaknya sudah tega membunuh salah satu saudaranya. Padahal pelajaran yang didapatkan oleh ayah mereka begitu dekat dari mata mereka. Apalagi kita ini saat ini. Apalagi godaan saat ini lebih besar dibandingkan godaan di masa yang lampau. Kemana kita pergi, kita akan menjumpai godaan begitu dekat. Bahkan melalui handphone saat ini. Terbuka di hadapan kita berbagai macam godaan. Bahkan jalan-jalan menuju fitnah juga terbuka buat kita. Oleh karena itu hanya orang yang betul-betul ikhlas tulus mengabdi kepada Allah yang akan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenaran maupun keadilannya. La mubaddila li kalimatih, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Yang lain bisa berubah, pendapat manusia bisa berubah, ijtihad manusia bisa berubah, mazhab manusia bisa terbukti kesalahannya. Tapi bagi kalimat Allah tidak akan ada perubahan. Karena dia merupakan kebenaran yang mutlak. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu setelah itu Mas Krisna, Allah bilang apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu menaati, mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena kebanyakan mereka ini hanya mengikuti dugaan. Mereka meraba-raba bukan atas dasar panduan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu kita jumpai pendapat-pendapat manusia kebanyakan ini ya, adalah sifatnya dugaan, sifatnya merupakan apa? Hal yang diraba-raba bukan atas dasar panduan kebenaran keyakinan. Tapi apa yang ditegaskan Al-Quran, dia merupakan kebenaran mutlak. Kalau kita belum fahami hikmahnya sekarang, esok akan terbuka di hadapan kita. Kenapa kita harus terima? Datangnya dari pencipta kita, pencipta seluruh alam raya, yang membekali kita akal fikiran, yang diturunkan untuk menerangi akal kita dan fikiran kita. Kalau kita menjumpai apa yang diterangkan Al-Quran, bertolak belakang dengan nafsu kita, kita harus rela mengorbankan nafsu kita demi kebenaran dan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan makhluk di atas muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kebanyakan mereka ini hanya mengikuti dugaan, kebanyakan mereka hanya mengira-ngira dan meraba-raba. Akhirnya terjerumus dalam kebohongan. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih. Allah lebih tahu siapa orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa orang yang mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tidak menjadikan salaf dan orang-orang tua sebagai tolok ukur. Tidak. Tapi tolok ukur utamanya adalah kitab Allah. Kalau orang datang ke hadapan Allah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar dan menyimpang, ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu melakukan hal ini, dia mengatakan, ya Allah, saya ikut salaf-salaf dan orang tua saya terdahulu. Kira-kira alasan diterima apa tidak? Dalam suratul Baqarah Allah berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Al-Baqarah ayat 170, 171. Dan kalau dikatakan pada mereka, mari bersama-sama kita mengikuti apa yang Allah turunkan dalam kitab. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai dari orang-orang tua kami. Dijawab oleh Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apa mereka akan tetap mengikuti orang-orang tua mereka walaupun orang-orang tua mereka tidak berakal dan tidak mengikuti apa? Petunjuk Allah? Tidak berakal dan tidak berada pada petunjuk Allah Ta'ala. Kalau mereka mengatakan,
Siapa yang mengatakan tidak? Baik, kita kembalikan pada kitab Allah. Benar apa tidak? Kalau ucapan mereka, pendapat mereka bertolak belakang dengan kitab Allah, berarti la yahtadun. Betul enggak? Lalu Allah gambarkan apa? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan aw nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang-orang yang ingkar, yang kafir ini seperti hewan-hewan ternak yang tidak memahami sama sekali bahasa keterangan, bahasa dialog, bahasa pendidikan, kecuali apa? Kecuali hanya memahami bahasa apa? Bahasa-bahasa isyarat yang biasa digunakan untuk mereka. Seperti domba, hewan-hewan ternak. Kalau kita ajak berdialog, mampu nggak untuk menjawab? Jadi, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Perumpamaan orang-orang kafir ini seperti hewan-hewan ternak yang tidak memahami sama sekali panggilan-panggilan pembicaraan yang disampaikan oleh penggembalanya. Kecuali apa? Kecuali hanya apa? Bahasa-bahasa isyarat yang biasa dipergunakan untuk mereka. Summun. Mereka orang-orang yang tuli. Karena nggak mau mendengar sama sekali nasihat dan petunjuk. Summun bukmun. Mereka juga orang-orang yang bisu. Kalau masih buka mulut bertanya mending. Ini tutup mulut, tidak mau bertanya lagi, merasa puas dengan apa yang ada pada mereka. Umyun, buta. La yaqilun, tidak berakal. Berarti orang-orang yang membekukan akalnya, yang tidak mau sama sekali menggunakan fikirannya, yang tidak sama sekali mau meneliti dan memeriksa apa-apa yang ada pada mereka, apa-apa yang mereka jumpai dari berbagai macam pendapat, yang tidak mengembalikannya kepada kitab Allah sebagai tolok ukur yang pasti kebenarannya, mereka tak ubahnya bagikan apa? Bagikan hewan-hewan gembala, bahkan lebih buruk lagi. Karena kalau hewan gembala nggak diberikan akal, manusia diberikan akal, tidak mereka pergunakan. Maka Allah bilang, ulaika kal an'ami balhum adall. Dalam surat Luqman, Allah berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan pada mereka, mari kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang-orang tua kami. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apa mereka akan terus ikut membonceng di belakang orang tua mereka, walaupun orang tua mereka menjerumuskan mereka ke dalam api neraka sa'ir. Ini Luqman ayat 21. Ayat 21. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Begitu mereka diajak untuk kembali kepada kitab Allah, mereka mengatakan kami hanya akan mengikuti apa yang kami jumpai dari orang-orang tua kami. Lalu Allah mengatakan apa, tetap mereka akan membonceng di belakang orang tua mereka, walaupun syaitan mengajak mereka menuju api neraka sa'ir. Lalu yang benar, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Siapa-siapa yang berserah diri kepada Allah, baik lahirnya, batinnya, akal dan fikirannya, dia serahkan betul-betul dengan mengikuti petunjuk Allah dan mengharapkan ridhanya. Wa huwa muhsinun, dan dalam lembaran hidupnya dia berbuat kebajikan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang pada tali yang benar-benar kokoh dan kuat yang tidak akan pernah putus. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah segala sesuatu dan semua akibat akan dikembalikan. Yang menentukan semua Allah, maka orang yang berbuat kebaikan pasti dia akan menerima balasan yang lebih baik. Wa man kafara fala yahzunka kufru. Tapi orang yang ingkar, yang menolak untuk berserah diri kepada Allah, menerima apa yang datang dari Allah, jangan kau berduka atas kekafirannya, wahai Rasulullah. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Kepada kami mereka semua akan dikembalikan, dan kami akan memberitahukan semua yang pernah mereka perbuat dalam kehidupan dunia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua rahasia yang tersimpan dalam dada, yang tersembunyi, semua diketahui oleh Allah. Numatti'uhum qalila thumma natarruhum ila adzabin ghalidh. Kami akan biarkan mereka bersenang-senang beberapa saat,
Kemudian setelah itu kami akan jerumuskan mereka ke dalam azab yang amat dahsyat, yang amat pedih, yang amat menakutkan. Nah, kita jumpai banyak orang menghalalkan segala cara, melakukan pembenaran dengan ayat-ayat Allah seperti yang dilakukan pada saat ini. Dari berbagai macam fitnah, pertumpahan darah, permusuhan di antara kaum muslimin yang dilakukan oleh Al-Su'ud. Demikian pula raja-raja di Teluk yang mengorbankan persatuan Islam, yang menumpahkan darah mereka, yang menghalalkan kehormatan-kehormatannya hanya untuk kepentingan kekuasaan mereka. Tunggu beberapa saat lagi kita akan menjumpai nasib yang amat mengerikan yang mereka akan terima sebagai akibat dari perbuatan mereka. Cuma masyarakat awam ini kesian sekali. Walaupun jelas-jelasan merupakan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang batil, perbuatan yang salah, tapi kalau dibungkus dengan bungkusan agama, banyak orang terpedaya dan tertipu. Ini kita lihat dalam surat Luqman tadi, dimulai dari ayat 21 hingga ayat 24. Nah, sekarang kita berpindah menuju surah Al-Furqan. Kita akan lihat dalam suratul Furqan, gambaran hari ini sekalian keadaan orang yang menyesal. Kenapa mereka harus meninggalkan Rasul, meninggalkan kitab yang Allah turunkan, dengan mengikuti berbagai macam ajakan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Kerajaan, kekuasaan, seluruhnya kerajaan yang hak, yang tidak meragukan pada hari tersebut, maksud di hari kebangkitan, di saat Allah mengadili manusia, seluruhnya adalah milik Allah yang Maha Pemurah. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira, dan hari tersebut merupakan hari yang amat sulit bagi orang-orang yang kafir dan ingkar. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari yang amat sulit tersebut, orang yang zalim, yang menzalimi dirinya, menzalimi orang di sekelilingnya, menggigit kedua tangannya. Biasanya orang menggigit jari kan? Ini kedua tangannya digigiti dalam keadaan yang penuh penyesalan dan kerugian. Ketika orang yang zalim menggigiti kedua tangannya, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, dengan penuh penyesalan dia mengatakan, aduhai seandainya aku mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh ar-rasul. Coba aku bersama rombongan Rasul dalam perjalanannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya aku, coba aku tidak menjadikan fulan sebagai kekasihku. Coba aku tidak mengikuti omongan si fulan, tapi aku ikuti apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah dan kitabnya. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku anidz dzikr, maksud dari kitab Allah, setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan benar-benar syaitan terhadap manusia ini meninggalkan dirinya pada saat dia mengalami kesulitan, mengalami ancaman dan mara bahaya. Syaitan berlepas tangan, mengatakan, saya berlepas tangan dari kamu. Dulu yang ngajak, yang membujuk manusia meninggalkan kitab Allah dan Rasulnya syaitan. Begitu dia berhadapan dengan bahaya, syaitan mengatakan, inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Saya cuci tangan dari kamu, saya enggak bertanggung jawab, saya takut kepada Allah rabbal alamin. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia benar-benar dengan mudah dia berlepas tangan, tidak bertanggung jawab dengan segala perbuatan kesesatan yang dilakukan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tata Rasul tampil ke hadapan Allah mengatakan, ya Allah, Rasul mengadu kepada Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini terasing dari kehidupan mereka. Kita lihat, ini pengaduan Rasul nih, bukan pengaduan manusia biasa. Rasul datang mengadu kepada Allah mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran terasing dari kehidupan mereka. Yang diikuti bukan Quran, tapi yang diikuti pendapat fulan, alan, berbagai macam penafsiran yang jauh dari apa? Dari wacana keterangan Al-Quran.
Lalu orang dengan gampang terpedaya, terpelosok mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh mereka karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi waqala ar-rasul, ini ayat 30 suratul Furqan. Waqala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini terasing. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi ini musuh-musuh orang-orang yang durhaka dan melakukan kejahatan. Sebagai konsekuensi pilihan yang Allah berikan pada manusia, di antara mereka ada yang taat, ada juga yang membangkang. Yang ikut syaitan menjadi musuh-musuh Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah kami telah memang biarkan bagi setiap nabi adanya musuh-musuh dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa basira. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan pembela serta penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jadi kita lihat bagaimana hari ini sekarang keterangan Al-Quran yang semuanya mengajak Rasul dan kita semua untuk kembali kepada Al-Quran. Dan Rasul dengan tegas mengatakan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Katakan, aku tidak punya wewenang untuk mengubah ayat-ayat Al-Quran dari kehendak dan kemauanku. Aku hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nah, sebagai penutup dari acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca Suratul Ahzab. Suratul Ahzab dimulai dari ayat 64 yang berhubungan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah mengutuk orang-orang yang kafir dan menyediakan bagi mereka api neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan menjumpai dalamnya baik pelindung maupun penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Seperti orang memanggang ayam dibolak-balikkan, ini wajah mereka yang akan dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Mereka berkata, aduhai seandainya dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, akhirnya mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu. Rabbana atihim bi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikan mereka siksa yang berlipat ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang maha besar. Kenapa? Mereka menyesal karena mengikuti pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, termasuk pendahulu-pendahulu dan salaf-salaf mereka. Mereka salah jalan ketika menjadikan manusia yang menyimpang dari kitab Allah dan petunjuknya sebagai ikutan. Oleh karena itu kita jumpai salaf-salaf soleh terdahulu, baik itu sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, mereka berbeda pendapat. Namanya pendapat manusia. Adapun kalau kembali kepada syariat yang datang dari Allah, tidak ada satupun di antara mereka yang menentang syariat Allah. Tapi begitu kembali kepada pemahaman dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam agama, ditegaskan dalam Al-Quran maupun sunnahnya, kembali kepada ijtihad yang berperan, pasti akan ada perbedaan. Baik kembali kepada masa yang mereka hadapi, tantangan yang mereka hadapi, kondisi umat yang berbeda-beda yang melahirkan perbedaan ijtihad. Oleh karena itu, jangan hal ini membuat kita berfanatik, menjadikan satu pendapat yang kita ikuti mengecam pendapat yang lain, apalagi menyesatkannya. Kita harus berlapang dada untuk bisa menerima apa-apa yang Allah terangkan dalam kitabnya. Perintah Allah semua demi kebaikan kita, larangan Allah semuanya demi menyelamatkan kita. Allah nggak pernah mengizinkan kita bergolong-golongan, malah sebaliknya mengecam, menetapkan orang yang bergolong-golongan, berfirqah-firqah sebagai kaum musyrikin
yang membanggakan apa yang ada pada mereka. Dan mereka bukan dari pengikut Rasul, dan Rasul bukan dari imam mereka. Jadi siapa saja, baik mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah, kalau ini perilaku mereka, mereka bukan pengikut Rasul, dan Rasul bukan pemimpin mereka. Begitu pula orang yang mengaku sebagai pengikut keluarga Rasul, apabila tutur katanya kotor, mencaci, memaki, menyebarkan fitnah, mereka bukan pengikut dari keluarga Rasul, bukan pengikut dari Rasul. Islam bersih dari perbuatan-perbuatan kotor mereka. Jadi dapat kita katakan bahwa sebetulnya mereka bukan dari Islam. Mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang munafik yang menyebarkan fitnah dan kerusakan di atas muka bumi. Nah, sebagai kata penutup adalah pertanyaan yang sederhana. Bila orang cukup berpegang pada salaf sebagai dalil, kira-kira perlu nggak Allah mengutus nabi demi nabi? Allah mengutus Nabi Isa karena terjadi penyimpangan pada umat sebelumnya yang tidak lagi setia mengikuti ajaran yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Nabi Isa mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Pada masa hidupnya setelah wafatnya beberapa lama, umat memahami agama dengan jelas. Sampai terjadi penyimpangan. Penyimpangan dari mereka-mereka yang menyimpangkan ajaran Al-Masih, mulai menetapkan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Allah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ya. Seperti yang kita jumpai hari ini sekali dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak benar. Demikian pula mereka mulai mempertuhan Al-Masih, bukan lagi menganggapnya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, terjadi kesesatan seperti ini membuat umat dalam keadaan bingung membedakan di antara yang hak dan yang batil, maka Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali meluruskan, membersihkan agama Allah dari berbagai macam penyimpangan. Kira-kira kalau Allah tidak mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan tenggelam dalam kegelapan tidak? Padahal terdapat salaf-salaf juga apa? Salaf-salaf yang mengaku sebagai pengikut ajaran Al-Masih. Begitu juga kita. Kalau Al-Quran diangkat, maka Islam tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi namanya Islam. Orang tidak akan dapat lagi untuk membedakan mana yang hak dan yang batil karena masing-masing punya referensi yang berbeda. Referensi-referensi yang ada pada mereka ini yang menjadi tolok ukur, dan dengan gampang mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang bisa mencelakakan, membinasakan orang yang berbeda dengan mereka. Nah, cara yang terbaik bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, kembali kepada kitab Allah, sunnah Rasulnya, dan jangan abaikan akal yang Allah berikan pada kita, karena Al-Quran diturunkan untuk menerangi akal kita. Kalau Allah terangi permukaan bumi dengan cahaya matahari, tapi mata kita buta, bagaimana? Nggak ada gunanya. Begitu juga, walaupun Allah ciptakan manusia tampan dan cantik, bahkan tidak mengeluarkan kotoran dari perut mereka, tapi Allah tidak berikan mereka akal. Kira-kira layak tidak menjadi khalifah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bola mata ini merupakan alat, nah, sinar atau cahaya untuk menerangi mata kita. Akal juga begitu. Akal yang membantu kita untuk membedakan yang baik, yang buruk, yang hak dan yang batil, yang mulia dan hina. Nah, dengan bantuan Al-Quran yang Allah turunkan dan contoh dari Nabi kita, manusia dapat membedakan mana yang mulia dan mana yang hina. Jadi orang yang mengabaikan akal, menginginkan kehidupan mirip dengan kehidupan binatang-binatang seperti keledai, himar, dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada apa yang menyebar di WA, kita sependapat. Jangan sembarangan kita menerima dari ulama apapun kedudukannya, apapun jabatannya, apapun gelarnya. Walaupun dia menghafal Al-Quran dengan baik, walaupun tampak di tengah-tengah masyarakat bijaksana, kalau dia tidak sejalan dengan kitab Allah dan bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada pertentangan, perselisihan, permusuhan, bahkan dengan gampang menyebarkan fitnah, bukan mengajak kembali kepada Allah, mengajak umat bergolong-golongan, berfirqah-firqah, bermusuh-musuhan, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kotor, perbuatan yang keji dan fasik, maka ini merupakan ulama su yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita,
menunjukkan jalan kita, menjadikan perhatian kita yang terbesar, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, dengan setulusnya kita persembahkan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selalu ingat kepadanya pada saat senang, lapang, pada saat kita diberikan kenikmatan, sebagaimana kita mengingat Allah, bersyukur padanya, dan bermunajat serta berdoa padanya pada saat kita sempit dan susah. Betapa indahnya kalau kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan, menganugerahkan nikmat-nikmat tersebut, dan perhatian kita yang terbesar kita juga berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.